Masnya tunggu sini aja. Oh, siap mas. Ya Allah, semoga aja aku bisa diterima kerja ya. Dan semoga juga bosnya ini nggak marah gara-gara aku terlambat. Loh, Devi? Mas Danang? Loh, Mas Danang? iya ini aku. Kamu ngapain Kenapa di di sini? Kamu ngapain di sini, Devi? Sebentar. Yang seharusnya tanya itu aku, Mas. Mas Danang ngapain ke rumah aku? Hah? Rumah kamu? Iya, Mas. Loh. Ini rumah aku. Tunggu. Aku ini datang ke sini mau melamar pekerjaan jadi supir, Devi. Jadi supir. Bentar, Mas. Berarti orang yang mau melamar kerja jadi supir itu Mas Danang. Iya, Devi. Aku yang mau melamar pekerjaan di sini. Tapi tunggu dulu. Ini serius. Di sini ini rumah kamu, Devi. Iya serius, Mas. Ini rumah aku dan aku memang cari supir buat aku. Loh, Berarti Mas Danang. Iya, Devi. Loh, aku bener gak nyangka ya, Devi. Ternyata aku ini mau melamar pekerjaan sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, kamu apa kabar, Devi? Alhamdulillah, Mas. Kabar aku baik. Mas Danang sendiri? Alhamdulillah, Devi. Aku juga baik. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka kalau sekarang Mas Danang datang ke rumah aku. Ya ampun, aku udah hampir mau darah tinggi gara-gara Mas Danang datangnya terlambat. Danang, kok baru jam segini datang? Dev, sebelumnya aku minta maaf ya, Devi. Aku datang terlambat karena aku ini jalan kaki dari rumah. Jalan kaki, Mas? Iya, Devi. Loh, Mas Danang nggak punya kendaraan? Nggak punya, Devi. Ya, maaf ya, Devi. Kalau aku terlambat. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu masalahnya, aku bisa maklumin kok. Nggak apa-apa, yang terpenting Mas Danang udah datang sekarang. Iya, Devi. Makasih. Terus, ini gimana, Devi? Apa aku bisa diterima kerja di sini? Atau aku perlu interview lagi? Iya kalau kayak gini sih nggak perlu interview lagi, Mas. Kan, ya aku udah kenal baik sama Mas Danang. Buat apa aku interview lagi? Berarti aku bisa diterima kerja di sini? Bisa dong. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau masalah gaji yang pasti aku kasih di atas UMR kota ini, Mas. Nanti untuk bonus-bonusnya ngikutin kinerja Mas Danang ya. Iya, Devi. Ya Allah, makasih banyak ya, Devi. Duh, aku ini sampai merinding, Devi. Aku bener-bener gak nyangka ternyata aku kerja sama mantan aku sekarang. Aku juga lebih gak nyangka. Tapi kamu tenang aja ya. Aku janji kok. Aku bakal profesional. Tenang aja. Aku bakal buktikan sama Devi. Iya, Mas. Sama Bu Bos. Gak usah panggil Devi aja. Iya, aku percaya kok. Lagian kan Mas Danang ini orang baik. Jadi aku yakin Mas Danang pasti kerja sepenuh hati. Ya, yang terpenting kita tetap profesional, Mas. Iya, siap, Bos. Pokok intinya aja. Gak enak. Soalnya kan kamu ini dari sekarang majikan aku. Gak ada ya. Aku cuman ya yang gaji Mas Danang tapi bukan bosnya. Iya. Ya udah, siap. Aku bakal profesional. Aku bakal ya bekerja sepenuh hati juga. Kamu harus percaya sama aku. Iya. Ya udah, Mas, kalau kayak gitu. Ini juga jamnya udah mepet banget. Kebetulan aku ini sekarang mau berangkat meeting. Nggak apa-apa ya langsung kerja? Loh, mulai hari ini? Iya. Oh,
Siap, siap. Ya udah kalau gitu, aku ambil tas dulu ya di sini. Siap, siap. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hamba bisa diterima kerja. Gak nyangka banget ya, aku bisa ketemu sama Devi lagi. Seneng banget. Ya udah Mas, berangkat sekarang ya. Siap, siap, siap. Yuk. Ini tas aku taruh di mana ya? Ini tasnya nanti ditaruh di dekat garasi ya Mas. Di garasi itu ada ya ruangan kecil memang buat supir. Oh, siap, siap, siap. Mas, langsung ke garasi aja ya. Kunci mobilnya ada di dalam mobil. Siap. Ya udah siapin aja. Jack, Ya Bu, Bos. kamu tahu nggak? Ternyata Mas Danang itu mantan aku. Hah? Mantan Bu Devi? Iya, aku tuh bener-bener kaget waktu pertama kali ketemu. Terus dia manglingin mukanya ke aku. Loh, ini kan Mas Danang mantan aku. Ternyata yang ngelamar jadi supir itu mantan aku, Jack. Aduh, seneng banget, Jack. Berarti kan aku nggak perlu khawatir lagi. Soalnya aku tahu banget Mas Danang itu orang baik. Iya Bu Bos, berarti itu jodoh Bu. Kok jodoh sih? Enggak ya. Kamu bisa aja. Ya udah aja kalau kayak gitu. Saya mau berangkat meeting dulu. Kamu jaga rumah baik-baik, oke? Siap Bu Bos. Jangan lupa cuci baju saya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Kemana ya, Jul? Apa Sigma masih dandan ya? Iya, bisa jadi, Gung. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Duh, Ini gimana, Gung? Ini kan mau meeting. iya, Jul. Duh, Aku. mudah-mudahan nggak telat kita ini. Iya benar. Sayang. Hikmah. Beb. Ini masih tidur apa gimana sih, Hikmah? Waalaikumsalam. Ini dia. Sayang. Kok kamu dipanggil-panggil? Nggak keluar-keluar sih? Iya. Kamu ngapain di dalam? Iya sayang, maaf. Barusan aku masih ke kamar mandi. Oh gitu sayang. Aku pikir kamu ini kemana? Kan kamu tahu sendiri. Sekarang ini kita mau meeting. Iya sayang, maaf. Tenang aja, nggak mungkin telat kok. Ini aku udah siap sayang. Kalaupun kita mau jalan sekarang, ayo. Ya udah, mending kita langsung jalan aja. Oh ya Cul, ini kita meetingnya di mana? Setahu aku meetingnya itu di Taman Kota, Gung. Oh, meetingnya di Taman Kota. Iya, Gung, bener. Untuk berkas-berkasnya udah lengkap. Aku cek dulu ya, Gung. Flash disk ada di Ica. Ada di aku sayang. Oh, ada di Sayang. Iya. Ada di aku juga ini. Sudah lengkap semua, Gung. Bagus deh kalau kayak gitu. Untuk presentasi nanti Ica bantuin pacar aku ya. Iya, siap. Kalau sama pacar kamu ini aku gak percaya. Dia ngomongnya gagap gitu. Gung, kamu jangan kayak gitu. Gini-gini, aku bawahan kamu, temen kamu. Iya, tapi kalau misal meeting kayak gini, ini kan penting. Kamu gak usah ngomong-ngomong. Diem aja nanti. Udah, tenang aja. Nanti masalah presentasi atau tanya jawab biar aku aja yang handle sayang. Tenang. Ya tapi kan ada Ica juga. Masa Ica gak mau kerja? Iya. Dia itu digaji. Iya, takutnya nanti Ica makan gaji buta ya kan? Tenang aja, Gung. Pacar aku ini sekarang sudah pinter. Ya udah deh, bagus kalau gitu. Kita sebelum berangkat berdoa dulu. Semoga meeting hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita jalan. Yuk. Iya.
Loh, Nggak usah Mas Danang. gak apa-apa, ini kewajiban aku emang. Iya, tapi nggak perlulah sampai segitunya. Ya udah Mas Danang, aku tinggal meeting dulu ya. Mas Danang nunggu di sini, nggak apa-apa kan? Oke, siap, Bu Bos. Ya udah kalau kayak gitu, aku mau berangkat meeting ya Mas. Oh iya, Devi. Iya Mas. Aku sebelumnya mau minta maaf ya sama kamu. Mau minta maaf? Minta maaf apa ya Mas? Aku mau minta maaf tentang kejadian masa lalu, masalah hubungan kita. Maksud Mas Danang apa ya? Iya, maksudnya aku mau minta maaf Devi atas putusnya kita dulu. Sebenarnya masalah itu ini cuma salah paham Devi. Salah paham Mas. Salah paham gimana ya Mas maksudnya? Jadi gini ceritanya Devi. Waktu itu aku ini kan melanjutkan kuliah. Nah, waktu aku di kontrakan aku itu HP aku itu hilang Devi. Terus Hilang? aku itu masih nggak memikirkan aku ini harus punya handphone atau bagaimana. Aku cuma fokus sama kuliah aku Devi. Makanya itu waktu itu aku ini nggak ada kabar. Ya aku minta maaf ya Devi. Pasti pikiran kamu ini kemana-mana tanpa harus kamu ini menjelaskan. Mumpung sekarang aku bisa ketemu sama kamu, aku bisa menyampaikan permintaan maaf aku buat kamu Devi. Oh, jadi kayak gitu ya Mas. Aku kira Mas Danang ini memang sengaja menghilang, ya meninggalkan aku secara perlahan. Mungkin Mas Danang nggak tega mutusin aku. Enggak kok Devi, aku juga laki-laki yang punya hati nurani. Waktu itu cuman fokus sama kuliah aja. Oh, iya Mas. Maaf ya Mas, aku juga sempat salah paham karena memang semenjak kita hilang kontak itu Mas Danang juga nggak pernah hubungin aku, dan tiba-tiba Mas Danang datang untuk melamar jadi supir pribadi ke rumah. Makanya itu aku Iya. bener-bener shock. Ya, kalau aku boleh jujur Mas, sampai sekarang pun aku nggak berusaha cari pengganti Mas Danang. Aku masih trauma, takut ditinggal secara diam-diam. Ya Allah, kamu juga menjadikan aku ini pembelajaran ternyata ya Devi. Terus, bentar, kuliah Mas Danang gimana? Aku sampai lupa mau Udahlah, tanya. kamu jangan membahas tentang kuliah. Loh, emangnya kenapa Mas? Ya itu sebabnya aku jadi supir, karena kuliahku nggak aku selesaikan karena terkendala biaya. Oh, iya Mas. Aduh, maaf ya Mas. Aku nggak ada maksud apa-apa, cuman spontan aja aku tanya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa Devi. Ya kan, lagian aku ini juga sempat belajar. Cuman aku bersyukur meskipun nggak sampai lulus, aku masih tetap punya ilmu. Iya Mas, iya. Semoga aja rencana Allah ke depannya lebih baik buat Mas Danang ya. Amin, amin Devi. Terima kasih ya doa baiknya. Semoga juga segala urusan kamu diperlancar juga Devi. Amin. Makasih juga ya Mas doanya. Ya nggak apa-apa. Mungkin Allah punya rencana lain. Mas Danang nggak bisa lanjutin kuliah, tapi ketemu lagi sama aku. Iya juga sih Devi. Tapi kalau aku boleh jujur, gak apa-apa deh. Aku gak ngelanjutin kuliah. Yang terpenting aku sekarang bisa deket lagi sama kamu. Aduh, bisa aja Mas Danang. Emang ya dari dulu nggak pernah berubah. Maaf Devi. Ya udah kalau kayak gitu, kalau ngobrol terus sama Mas Danang bisa-bisa aku lupa waktu. Nanti partner aku meeting pada lari duluan. Oke siap Devi. Kamu yang semangat deh Devi ya. Kasih. Ya udah Mas Danang tunggu di sini ya. Oh, iya ya Devi. Jangan kemana-mana. Oke siap Tapi kalau mau Devi. beli minum, beli makan boleh, nanti aku ganti, tinggal totalan. Iya ya Devi. Kamu pokoknya yang semangat, oke? Iya, ya udah kalau gitu. Mas Danang jangan kemana-mana pokoknya. Doain ya. Iya Devi, tenang aja. Terus jadi gimana Devi? Kan kamu sudah tahu semuanya. Kamu masih mau maafin aku dan balikan nggak?
Ah, mau ngomong kayak gitu aja susah. Grogi banget ya. Ya udah deh, aku nungguin di sana aja sambil duduk. Ya udah deh, kalau kayak gitu, aku nungguin Devi di sini dulu sampai Devi itu selesai dengan urusannya. Aku bener-bener gak nyangka ya, ternyata aku bisa ketemu sama Devi lagi. Terus aku juga kepikiran dengan kata-kata si Devi. Aku sampai sekarang gak bisa menemukan pengganti kamu. Aku ini salting banget waktu Devi ngomong seperti itu. Udahlah, aku gak perlu memikirkan hal itu. Aku sekarang santai-santai aja di sini. Kevin, Yon. Pak Agung ini kemana ya? Kok nggak ada? Iya, Gon. Dari tadi kita udah muter-muter, tetap aja nggak ketemu sama Pak Agung. Ya, mungkin sebentar lagi akan sampai, Gon. Pak Agung gimana sih? Ini acara meeting, kenapa telat Pak Agung? Dan juga yang butuh itu kan perusahaan Pak Agung, bukan kita. Kok malah kita yang selalu on time? Iya Kevin. Ya udah gini aja. Kita jalan aja dulu ke sana, siapa tahu Pak Agung itu udah baru sampai ataupun sampai dan tunggu di tempat sana. Kan kita nggak tahu. Ya juga sih. Ya udahlah, mending kita jalan aja ke sana. Ya udah yuk. Duh, akhirnya sampai juga. Ya. Bentar. Guys, kalian cek dulu gimana penampilan aku. Udah rapi apa belum? Soalnya Rapi kan kok. nanti kita mau meeting, takutnya ada yang nggak rapi. Udah rapi kok. Kalau aku sendiri gimana? Kalau kamu udah rapi, cuman rambut kamu kurang rapi, Cul. Kalau aku Beb, Udah rapi juga kok. Ya kalau aku gak usah ditanyakan, aku kan memang cool meskipun aku pakai baju sobek-sobek tetap cool. Iya Bung. sayang. Tapi ngomong-ngomong, perwakilan dari PT Aksana Jaya udah sampai apa belum ya? Kayaknya belum deh deh, sayang. belum. Gimana kita nunggunya ini? Apa kita nunggu di sana atau di mana kita? Iya, Kita duduk aja tuh di sana. Bentar. Sayang, itu kayaknya mantan aku deh sayang. Mantan kamu? Yang mana? Yang pakai baju hitam putih. Itu. Iya, sayang, ini kan kayaknya perwakilan dari PT Aksana Jaya belum datang. Kita ke sana dulu sayang. Aku mau menghina dia bentar. Ayo cepet. Apa sayang? Aduh, udah sayang, aku tuh dendam sama dia. Ayo cepet. Iya. Iya benar sayang, dia itu Mas Loh. Danang mantan aku. Ma? Mas, kok bisa-bisanya ya kita ketemu di sini? Iya Hikmah, kamu ngapain di sini Hikmah? Ya, aku ada urusan. Aku itu mau meeting, jadi aku kesini. Bentar. Kamu ngapain pakai baju hitam putih kayak gini? Apa jangan-jangan kamu mau ngelamar kerja ya? Oh, enggak kok Hikmah. Aku gak lagi melamar kerja, tapi aku ini lagi kerja. Kebetulan aku jadi supir. Hah? Jadi supir? Iya. Aduh, Mas Danang. Ya ampun, Mas, kalau cuman jadi supir, kayaknya kamu nggak perlu ngomong deh. Karena apa? Kerjaan supir itu kerjaan rendahan. Oh, sayang. Tapi kamu ini serius? Ini mantan kamu? Iya Hikmah. Iya. Kan selera kamu itu tinggi banget. Iya. Ini kan rendahan banget. Barusan dia bilang. Ya kamu pacaran sama tukang supir. Iya, dia bilang kerjaannya cuma supir. Emang kamu dulu seleranya rendahan gitu? Ya dia itu kan mantan aku dulu sayang. Kalau sekarang selera aku tuh tinggi kayak kamu. Nih kenalin, dia itu calon suami aku. Namanya Mas Agung. Dia itu kaya raya, kerjanya juga di kantoran. Oh, iya Mas. Salam kenal, saya Danang. Sorry ya, aku gak mau kenal sama kamu. Cuman aku ini ikut aja sama Hikmah di sini. Sebenarnya aku ini risih lihat kamu. Apalagi kamu mantannya Hikmah. Oh, gitu. Kalau risih, kenapa nggak pergi aja?
Iya, sebenarnya aku ini udah gak mau, Mas. Tapi Hikmahnya aja. Dia itu maksa aku. Katanya Hikmah itu dendam sama kamu. Apa Mas? Dendam? Iya. Mas, gini ya Mas. Untuk apa sih Hikmah ini dendam sama saya Mas? Gak ada gunanya Mas. Gak ada pengaruhnya juga buat saya. Loh, emangnya kamu ini gak malu, Mas? Posisi kamu ini ketemu sama mantan kamu. Dan juga mantan kamu ini punya pacar yang di atas kamu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti malu, Mas. Ya itu kan cuma menurut kamu Mas. Tapi menurut aku, buat apa aku malu? Duh, lagian aku ini sudah nggak ada apa-apa sama Hikmah. Heh, kita berdua emang udah nggak ada apa-apa. Cuman kamu tuh seharusnya malu karena apa? Yang di depan kamu ini calon suami aku, derajatnya beda sama kamu. Kamu kan cuman supir, ibaratnya tuh ya kamu tuh cuman babu. Loh, ya udah nggak apa-apa. Sekarang gini deh, pacar kamu ini kerjanya apa? Loh, mau kamu tanya. goblok. Sayang, aku jelasin. Ya. Kamu mau nanya aku kerjaannya apa? Iya. Coba lihat tampilan aku ini gimana pakai batik. Aku yang jelas-jelas ini kerja kantoran. Tempat aku ber-AC. Ya sama aja Mas, kamu itu masih ada di bawahan seseorang. Berarti kamu juga babu. Kalau dibandingkan kerjaan aku sama kamu, mana bagus, mana tinggi derajatnya. Mas, jangan sok-sokan kamu ngomong. Loh, saya nggak sok-sokan. Sekarang gini ya, banyak orang-orang yang kerja kantoran di bawah AC. Ya banyak macam-macam. Ada yang kerja di ya supermarket, ada yang bang plecit. Kamu gak lihat nih bajunya mereka berdua? Gak lihat? Apalagi gini ya, kamu nih budek apa gimana sih? Tadi kan aku udah bilang, aku itu kesini mau meeting. Jadi kita berempat ini udah jelas-jelas otomatis kita itu kerja kantoran. Iya. Dan asal kamu tahu, di tempat kita bekerja ini, yang punya perusahaan atau direkturnya, ini percaya semua sama aku. Waduh. Bisa dikatakan aku ini jabatannya udah tinggi. Wow. Iya nggak, Col? Iya nggak, Col? benar. Wow. Beda sama kamu. Aku tuh heran ya, sayang. Siapa sih majikan dia sayang? Kok bisa-bisanya nerima sopir kayak gini? Apalagi terus kamu bilang itu mobilnya. Ya, iya memang bener. Emangnya kenapa sih Hikmah? Sayang, apa- Keberatan kalau misalkan aku jadi supir pribadi yang punya mobil mewah seperti itu. Bukannya keberatan, gimana ya? Apa bos kamu itu bodoh apa gimana? Kok memperkerjakan sopir kayak kamu? Takutnya nih sayang, nanti mobilnya lecet, terus kenapa-kenapa? Emang kamu bisa ganti? Hikmah, kamu boleh ya? Kamu boleh menghina aku, merendahkan aku. Tapi tolong, kamu jangan sekali-sekali ngomong bodoh sama atasan aku. Ingat, apa kamu ini dulu nggak bodoh? Hah? Enggak, dulu aku pintar. Lagian kenapa sih meskipun aku bilang bos kamu itu bodoh? Kenapa emangnya kamu gak terima? Sadar kamu tuh cuman sopir. Ya aku memang supir, cuman kalau misalkan aku juga bisa mengatakan perusahaan yang menerima kalian kerja ini perusahaannya orang bodoh. Soalnya kenapa? Ya nggak bermutu sekali. Masa iya orang seperti kalian ini bisa diterima kerja? Kita keterima kerja karena kualitas kita, karena kita pintar. Kamu tuh kok bisa-bisanya sih diterima jadi supir padahal kamu tuh orang miskin. Ya terus emangnya kenapa Hikmah? Ada larangan? Ada aturannya. Orang kaya itu dilarang menerima karyawan seorang orang miskin. Sekarang gini deh Hikmah. Kamu kalau misalkan urusannya di sini cuman mau menghina aku, mending pergi aja. Soalnya telinga aku ini bising dengar kamu ngoceh. Apa kamu bilang bising? Iya. Bising atau panas? Atau kamu dari tadi nggak terima aku hina? Hikmah, apa telinga kamu ini budek? Aku ini nggak panas, cuman bising di telinga aku. Soalnya kenapa? Omongan kalian berdua ini dan kamu ini ya nggak mengenakan di telinga. Nggak mengenakan. Iya, nggak ada bermutunya sama sekali. Emang omongan kita mulai dari tadi ini salah? Ya. Enggak kan? Memang faktanya ya kayak gitu. Mas. Bukan Gong, dia panas. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, Col. Dia cuma mau bilang panas, dia malu sama Hikmah sama aku, Col. Iya, jadinya bilang bising gitu. Iya, aku ngerti, sayang. Aku juga tahu sayang, dia kan menganggap kita itu bising sayang. Takutnya mungkin dia juga nanti telinganya rusak. Terus nanti dia nggak punya uang buat ke rumah sakit, buat ke THT. Soalnya kan kalau ke THT mahal sayang. Gitu maksud kamu. Bilang aja kalau emang kayak gitu. Kamu ngomong apa sih? Kok dari tadi kamu ini nggak nyambung banget? Hikmah, gini ya Hikmah. Aku tegaskan sekali lagi. Aku ini
Maaf banget nih Mas, bukannya aku mau sok jual mahal ya. Cuman aku dulu itu sampai sempat berdoa, aku ini tidak mengharapkan untuk bertemu orang seperti Hikmah lagi. Maaf banget Mas, meskipun saya sekarang supir, dulu yang mutusin duluan itu saya Mas. Sorry. Ya, saya ya bilang aja, tapi semoga aja Hikmah ini nggak ngerasa direndahin, diputusin seorang supir. Nggak apa-apa, sayang. Iya sayang, aku akui, aku dulu emang diputusin sama dia. Tapi nggak apa-apa, aku malahan bersyukur kalau aku tetap sama kamu. Bisa-bisa calon suami aku tuh supir. Nah, orang miskin, bener. bukan orang kantoran kayak Aku calon suami aku. juga punya pemikiran seperti itu. Kalau aku tetap seperti kamu dan aku punya anak, bisa-bisa anak aku ini, aduh, dimusuhin banyak orang karena cerewet kayak seperti maknya. Kamu tuh jangan kegeeran, jangan ngimpi terlalu tinggi. Kamu bilang apa? Misalkan aku punya anak sama kamu, siapa juga yang mau dihamili sama kamu? Aku nggak mau ya. Aduh Hikmah, siapa juga yang punya pikiran kayak gitu? Aduh ya Hikmah, kalau terang-terangan aja nih ya, terang-terangan aja. Kalau misalkan ya di dunia ini cuma tinggal wanita kamu, aku lebih baik tidak menikah Hikmah. So-soan banget ngomong kayak gitu. Dari tadi ya aku perhatiin, kamu itu lihat aku dari atas sampai bawah. Apa jangan-jangan kamu itu aslinya nggak bisa move on sama aku? Hikmah, aku jujur-jujuran aja ya sama kamu. Aku memang ngeliatin kamu dari bawah sampai atas. Aku ini cuman heran aja, kok kamu ini dari dulu nggak tumbuh-tumbuh? Ada yang salah ya sama pertumbuhan kamu? Kamu tuh kalau ngomong dijaga ya. Kurang ajar banget bilang aku nggak tumbuh. Aku itu bukan nggak tumbuh, cuman aku tuh sama Allah dikasihnya emang kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kan orang yang pendek itu kan imut sayang. Sayang. Awet muda juga. Udah, kamu gak usah dengerin omongan dia. Yang terpenting sekarang kehidupan kamu ini lebih enak daripada dia. Iya benar. Sekarang di tahun 2025 kayak gini, gak perlu ganteng kayak atau apa. Yang terpenting sekarang banyak uang. Iya benar. Kalau kamu banyak uang, pasti dihargai sama orang. Apalagi nih ya sayang, posisinya aku itu perempuan, dia itu laki-laki. Tapi kerjaannya lebih mapan aku sayang daripada dia. Nah, dari itu kamu gak usah marah-marah. Seharusnya dia yang malu sama kamu. Iya, aku kasih tahu sama kamu ya Mas Danang, kalau kehidupan kamu kayak gini, kamu tetap jadi supir. Jangan berani-beraninya kamu itu pacarin anak orang, apalagi sampai menikahi. Aku yakin nanti perempuan yang nikah sama kamu itu nanti pasti hidupnya dibawa melarat sama kamu. Aduh Hikmah, gak usah sok tahu. Udahlah Hikmah, santai, gak usah panas-panas. Aku tahu kalau kamu ini pengen balas dendam sama aku. Aku tahu. Cuman tolong kamu gak usah manas-manasin aku seperti itu. Itu gak ada pengaruhnya buat aku Hikmah. Udahlah, atau jangan-jangan kamu yang gagal move on. Maaf Mas. Oh maaf banget Mas. Aku memang terkenal ganteng dulu. Oh, ganteng. Iya. Kamu jangan bilang kalau Hikmah ini gagal move on. Nih, calon suaminya kerjaannya sudah mapan. Ngaca nih, ngaca. Kamu bilang ganteng. Maaf Mas. Dari mana? Katanya kan dia kantoran, HP-nya kok jelek? Emang kamu buta? Punya HP. Mas Danang? Loh, Siapa? Devi. ini Mbaknya kenal sama laki-laki ini? Ya iyalah. Ini majikan aku. Hah? Oh, berarti Mbak ini bosnya Mas Danang. Perempuan? Waduh. Mbak, saya kasih tahu Mbak, mending ya Mbak itu nggak usah memperkerjakan Mas Danang lagi. Soalnya apa? Saya yakin Mbak, dia itu kerja sama Mbak karena ada modus sama Mbak. modus, Mbak. Iya Mbak. Modus-modus gimana? Mas Danang, ini sebenarnya ada apa sih? Jadi gini, Devi. Wanita ini mantan aku dan mereka semua di sini menghina aku dari tadi. Menghina kamu? Iya. Loh, ngapain Mbak? Mbaknya menghina Mas Danang? Ya saya dendam sama dia Mbak. Mbak, sekali lagi nih ya Mbak, saya kasih tahu sama Mbak, mending orang ini dipecat aja Mbak. Takutnya nanti Mbak kenapa-kenapa. Aduh Mbak, ngapain sih Mbaknya ngomong kayak gitu? Mbak, asal Mbak tahu ya, saya itu kenal baik sama Mas Danang. Saya ini juga mantannya Mas Danang. Mantannya? Iya. Cantik-cantik kayak gini pernah jadi mantannya orang ini? Ya iya dong, kan aku tadi sudah bilang kalau aku ini orang ganteng. Aku ini idaman ya para wanita di luar sana. Aduh, kalau cuman bermodal ganteng percuma. Sekarang perempuan-perempuan itu lihat duit. Ya. Benar. Oh makanya itu, padahal kamu sekarang jelek. Wajar banget kamu. Coba bandingkan ya, muka kamu sama muka aku. Ya jelas-jelas lebih ganteng kamu sayang. Udah ganteng kayak gini kayak Jeffrey Nicole malah dibilang jelek. Udah makanya Mbak, Mas. Kalau memang nggak mau direndahin, jangan ngerendahin orang lain. Loh, Aduh,
Mbak, yang dari tadi kita rendahin juga bener kok sesuai fakta. Iya. Jadi ngapain kita harus mikir buat ngerendahin dia? Ya udah, berarti apa yang diomongin sama Mas Dana juga fakta dong. Iya bener. Kita ini kerja kantoran, kita juga kaya raya, ganteng cantik juga. Gini Apaan ya. yang ngomongin dia bener? Sekarang kalau kamu ini sudah kaya raya, kamu nggak bakal kerja. Iya. Udah. Kerja Iya. sama orang atau mempekerjakan orang? Kerja sama Ya, memang orang. kerja sama orang, tapi setidaknya kerjaan kita ini lebih baik daripada kerjaan orang lain. Daripada Mas. jadi sopir yang Mas. rendahan kemana-mana jadi bambu. Agung, Pak Kevin. bos. Agung. Bos, loh. Bos kok ada di sini, bos? Ini Bos gimana ya? bos gimana Pak Kevin? Masa Pak Kevin manggil bos sama supir sih? Saya salah orang, Bagung. Ya kan, Gon? Salah orang. Iya Mas, salah orang. Oh, iya Pak. Ya bener Pak. Masa iya seorang supir dipanggil bos sama Pak Kevin? Iya, Bagung. Saya salah orang. Tuh kan. Mata saya minus, makanya pakai kacamata, jadi kurang jelas kalau melihat orang. Iya Pak. Iya Pak, nggak apa-apa. Tapi gimana ya Pak? Takutnya karena Pak Kevin itu bilang bos sama orang ini, takutnya orang ini tuh malah kegeeran, malah menghayal, berharap dia itu jadi bos. Padahal ya Pak, dia itu kerjanya cuma jadi supir, ya sekelas babu gitu Pak. Sayang, buktinya aja tuh. Lihat. Sok keren kan? Iya. Pakai kayak gini segala. Kenapa? Udah kalau miskinnya miskin aja, gak usah sosokan keren kayak gitu. Aduh, Mas, kenapa harus bawa kata-kata miskin terus sih dari tadi? Loh, Iya. ya emang bener dari dulu tuh dia itu miskin Mbak. Aduh. Kevin, Iya, Mas. udahlah Kevin. Kamu nggak usah menyembunyikan semuanya ini lagi. Sepertinya mereka berdua ini memang harus dikasih pelajaran, Kevin. Nggak apa-apa, bos. Iya, nggak apa-apa. Pak Agung, asalkan Pak Agung tahu ya, saya sebenarnya nggak salah orang. Beliau memang benar-benar bos saya, Bos Danang Kurniawan. Sekaligus pimpinan saya, Pak Agung. Pak Kevin kan barusan bilang kalau Pak Kevin ini salah orang. Terus Pak Kevin manggil bos lagi. Ini gimana ceritanya sih Pak? Gimana, bos? Pengen tahu? Jadi gini ceritanya. Kevin, Gogon, Ya, bos. kalian ngapain ke sini? Sekarang kan ada meeting, bos. Ya bos. Jadinya kita berdua ke sini ya mau jemput Bos Danang ini untuk meeting. Meeting. Ya, bos. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh. Meeting hari ini aku panggilan sama kamu ya. Itu, bos. Iya. Siap, bos. Kenapa nggak Bos Danang sendiri bos? Aku soalnya ada kepentingan, makanya itu aku mewakilkan sama kalian berdua. Iya ya bos, siap. Tapi bos, bos ini kok pakai baju putih sama hitam kayak orang ngelamar kerja? Iya Kevin, aku memang mau melamar pekerjaan. Ah? Mau ngelamar pekerjaan, bos? Iya. Jadi gini Kevin, pasti kamu sama Gogon ini heran kan kenapa aku bilang aku ini mau melamar pekerjaan? Jadi aku ini mau melamar pekerjaan sama mantan aku. Berhubung mantan aku itu membuka lowongan pekerjaan sebagai supir pribadi. Nah, aku itu sudah lama nggak ketemu sama dia. Mumpung sekarang ada kesempatan, aku mau melamar pekerjaan sama dia. Sekaligus aku mau melihat respon dia waktu ketemu sama aku. Soalnya Kevin, Gogon, aku dulu sama dia itu ya nggak ada kata putus, tiba-tiba hilang kontak aja. Ya jadi aku juga mau ya sedikit banyak memperbaiki masalah aku di masa lalu. Bos Danang masih sayang. Oh, Ya bos. udahlah. Maaf, bos. Jangan bahas-bahas kayak gitu. Ya, bos. Ya udah kalau kayak gitu, aku langsung berangkat aja ya. Pokok intinya, aku mewakilkan meeting hari ini sama kalian berdua. Oke? Ya bos, Siap. Ya udah. Baik. Semoga lancar. Amin. Amin. Ya bos. Jadi, bos. Bentar. Mas, jangan bercanda deh, Mas. Loh, sekarang gini Devi.
Kalau misalkan aku bercanda, nggak mungkin si Kevin dan si Gogon ini tunduk sama aku. Iya, Kamu kerja sama siapa? Sama Bos Danang. ya maksud aku gini Mas. Nggak mungkin Mas Danang ngelakuin ini semua cuma buat biar deket lagi sama Loh. Kamu jangan mikir seperti itu. Aku memang melakukan ini buat kamu. Ya berhubung kamu ini membuka lowongan pekerjaan, mungkin itu salah satu jalan aku biar aku bisa kembali sama kamu, Devi. Mas, ini serius Mas? Devi, aku ini serius. Aku berani sumpah. Iya Mbak, kita berdua yang menjadi saksinya. Ya Allah. Terus tunggu dulu Kevin. Ya Bos. Ada urusan apa? Kalian berdua sama mereka berempat. Jadi gini Bos, Pak Agung ini mau kerjasama sama perusahaan kita Bos. Beliau itu butuh dana untuk menetralisasikan ekonomi perusahaannya. Ya semacam dia itu butuh investor Bos. Tunggu. Bukannya pimpinannya kamu itu Pak Waluyo, Cahaya Abadi? Iya. Oh, ya. Bilang sama Pak Waluyo ya. Nggak usah kalian yang bilang, biar aku aja yang bilang. Kalau aku nggak bisa berinvestasi di sana. Siap. Sorry aja nih. Mas Danang, aduh, berarti bener ya Mas. Kamu pimpinannya Pak Kevin ini. Aduh, Mas, aku. Nggak sopan banget kamu ini cara bicaranya. Pak, saya minta maaf Pak. Oh, minta maaf. Nih, jilat telapak kaki aku. Mau nggak? Hah? Mau nggak? Ya kita kan nggak tahu tadi, Loh, Pak. kalau mau silakan. Nih, ayo. Pak, kita minta maaf Pak. Dari tadi kalian berempat ngerendahin aku. Aku diam. Tapi ingat, kalian lupa, aku juga punya keunggulan di antara kalian berempat. Udahlah, aku bakal sampaikan ke Pak Waluyo. Kualitas karyawannya seperti ini, nggak punya etika semuanya. Mas, Pak, jangan. jauh. Semoga aja ya nanti ketika aku menyampaikan hal ini sama Pak Waluyo, kalian berempat ini dipecat. Ya, aku memang berharapnya seperti itu, biar kalian ini banyak-banyak belajar. Mas, Pak, jangan gitu dong. Kita masih butuh kerjaan ini. Ya udah. Emangnya aku peduli? Aku nggak peduli sama sekali. Tapi Pak, Udahlah, kalau kayak gitu, kita pergi aja dari sini. Iya, Pak. Udah, Mas Danang. Pak Danang. Pak, kita benar-benar minta maaf, Pak. Ayo. Pak Kevin, Pak, tolong, Pak. Devi, Iya, Mas. aku minta maaf ya, barusan aku terbawa suasana. Iya, nggak apa-apa, Mas. Oh ya, Kevin, Ya, Bos. Gogon, Iya Bos. sepeda motor kalian taruh di mana? Di parkiran sebelah sana Bos. Sana Bos. Oh, ya udah, kalian bisa lanjut pulang aja, nggak usah meeting. Siap Bos. Tapi saya minta maaf ya Bos. Gara-gara saya akhirnya semuanya terbongkar. Nggak apa-apa kok, kalian datang di waktu yang tepat. Siap Bos. Ya udah, dilanjut. Siap Bos. Hati-hati ya. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danang, ini beneran. Ini aku nggak lagi mimpi kan? Enggak kok Devi, kamu ini nggak lagi mimpi. Aku memang berencana untuk mendekati kamu dengan cara ini, Devi. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya, aku juga seneng kok. Tadi kamu juga bilang sampai sekarang pun kamu nggak mencari pengganti aku. Iya, tapi ngapain kamu sampai ngelakuin kayak gini? Ya terus, kalau misalkan aku datang secara langsung sama kamu terus aku masih bilang aku ini masih cinta dan ada perasaan sama kamu, nggak mungkin kan kamu langsung menerima. Iya kan? Kamu bisa telepon kayak atau gimana? Devi, ini aku Mas Danang. Kenapa harus pakai kayak gini? Udahlah, yang terpenting cara aku ini sudah berhasil dan aku sudah tahu kamu ini seperti apa. Tapi by the way, gimana meeting kamu sudah selesai? Iya udah. Oh gitu. Gimana kalau supir kamu ini ngajak kamu jalan-jalan? Boleh. Yes. Oke deh, yaudah. Berarti nggak usah aku gaji ya? Mau kerja sama aku selamanya?
jadi pendamping kamu aja. Ya udah, ayo aku bukain ya. Nggak usah. Udah. Aku di depan ya. Oke. Pak, kita minta maaf, Pak. Aduh, sayang ini gimana, sayang? Ya Gong, ini gimana? Kalau semisal mantan kamu itu nelpon beneran sama Pak Waluyo, bisa-bisa jabatan kita ini terancam. Iya, sayang. Kita pasti dipecat, sayang. Terus Pak Kevin bilang katanya nggak jadi menjadi investor. Ya, terus ini gimana, sayang? Aku takut banget kalau kita balik ke perusahaan, tapi dalam keadaan kayak gini, sayang. Semua ini gara-gara kamu, Hikmah. Beb, gara-gara kamu. Ya, Iya, tadi aku juga mikir kayak gitu. Soalnya Iya. kan kamu bilang katanya kamu mau dendam sama dia, terus mau memerikan aku. iya kan aku nggak tahu, sayang. Kalau ternyata mantan aku itu pimpinan PT Aksana Jaya. Gimana ini? Gini aja deh, mending kita sekarang ke rumah Pak Waluyo, kita minta maaf duluan. Iya.